Hello everyone, welcome to my channel Yase Official. Ayo mengenal perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak merupakan penghubung antara pengguna dan komputer. Sebagai perangkat keras, perangkat lunak berisi perintah dari pengguna dan perangkat keras yang akan melaksanakan perintah tersebut secara nyata. Perangkat lunak terdiri dari program, library, atau kumpulan program kecil dan data yang berhubungan dengan program tersebut. Contoh, dokumentasi, media digital, dan lain-lain. Berdasarkan lisensinya, software dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada freeware, merupakan software gratis untuk digunakan tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian. Namun, source code yang ada tidak bisa dilihat dan tidak boleh dimodifikasi. Contohnya, Skype, Avira, Skyline, Smada Winem, LibreOffice, dan lain-lain. 2. Server, software tersebut dapat diunduh dan digunakan oleh pengguna hanya untuk dicoba sementara hingga batasan waktu tertentu. Jadi setelah kalian melewati batas tersebut, maka kalian harus upgrade untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di software tersebut. Istilah lainnya itu adalah trial. Contoh, ada Microsoft Office, CorelDRAW, IDM, Filmora, dan lain-lain. Yang ketiga, ada adware, itu software gratis tapi ada iklannya. Jadi iklan itu bakalan muncul ketika mulai atau di sela-sela penggunaan. Contohnya, ada Windows Live Messenger. D. Ada komersial. Yang terakhir, software yang dibuat dengan tujuan untuk dijual dan berbayar kepada pengembang software. Nah, pengguna yang membelinya tidak dapat menyebarluaskan atau memodifikasi ulang software secara bebas dan tanpa izin resmi dari perusahaan, karena akan dikenakan haki, yaitu hak cipta. Contoh, ada Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Adobe Flash, dan lain-lain. Terus, ada fungsinya. Berdasarkan fungsinya, software ada beberapa jenis. Yang pertama adalah sistem operasi atau operating system. Sistem operasi sering disebut dengan perangkat lunak sistem, yang merupakan perangkat lunak pertama yang dijalankan pada saat komputer dinyalakan. Nah, sistem operasi ini biasa diletakkan pada penyimpanan sekunder seperti hard disk, SSD, dan lain-lain. Sistem operasi bertugas memberikan layanan utama untuk perangkat lunak yang dijalankan, berupa penjadwalan tugas, pengelolaan memori, pengaturan interaksi dengan pengguna, dan akses ke penyimpanan sekunder. Bagian kode pada sistem operasi yang melakukan layanan utama disebut dengan kernel. Nah, sistem operasi ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain manajemen proses, mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses yang sedang dijalankan pada komputer. Yang kedua, ada manajemen data, berupa pengendalian terhadap data masukan dan keluaran, termasuk dalam hal pengalokasian dalam penyimpanan sekunder maupun dalam memori utama. Ada 3. Manajemen sumber daya, berkaitan dengan pengendalian penggunaan sumber daya komputer yang sedang dipakai oleh perangkat lunak sistem maupun perangkat lunak aplikasi lain yang sedang berjalan. Pengertian dari sumber daya adalah komponen perangkat keras dalam komputer seperti CPU, memori, dan alat input maupun output. Nah, contoh sistem operasi antara lain Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Ubuntu, Red Hat, dan lain-lain. Sistem operasi untuk HP atau smartphone itu ada Android dan Apple iOS. Sistem operasi distribusi Linux banyak digunakan pada komputer server dan sektor superkomputer. Kelas lainnya dari sistem operasi adalah sistem operasi untuk keperluan embedded dan real-time system. Ada perangkat lunak aplikasi yang merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan tertentu. Contoh jenis-jenis program aplikasi. Ada aplikasi pengolah kata yang fungsinya untuk menyunting naskah. Antara lain ada Microsoft Word, WordPad, Notepad, Google Docs, LibreOffice, Everywhere, VS Office, The Writer, dan lain-lain. Pengolah data atau database, yaitu untuk mengolah data berjumlah banyak yang disimpan dalam bentuk basis data, misalnya data pegawai, data barang, dan lain-lain. Program aplikasinya antara lain Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, IBM DB2, MongoDB, PostgreSQL, dan lain-lain.
CAD atau Computer Aided Design, yang digunakan untuk melukis atau menggambar desain seperti desain rumah, perhiasan, otomotif, dan lain-lain. Contoh ada AutoCAD, ProDesign, LibreCAD, SAP 2000, 3Design, dan lain-lain. Pengolah grafis menyelesaikan pekerjaan di bidang desain grafis seperti menggambar maupun mengolah foto. Contohnya ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, GIMP Illustrator, Inkscape, CorelDRAW, Series Plus, dan lain-lain. Pengolah lembar kerja atau spreadsheet yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk lembar kerja seperti Microsoft Excel, Casperate, OpenOffice, Control, Google Sheet, WPS Spreadsheet, dan lain-lain. Penerbitan atau publishing untuk menerbitkan surat kabar, buku, dan lain-lain. Contohnya ada Microsoft Publisher, Suite Publisher, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Ventura Publisher, dan lain-lain. Bahasa pemrograman untuk membuat program dalam bentuk sistem. Contoh ada Pascal, COBOL, C++, C, Java, Ruby, Scratch, dan lain-lain. Multimedia untuk memutar berbagai bentuk media seperti audio, image, video, animasi, dan lain-lain. Contohnya ada Go Player, VLC, Discord, Spotify, YouTube, Joox, dan lain-lain. Program bantu atau utility membantu pemeliharaan komputer, manajemen hard disk, antivirus, dan lain-lain. Contohnya ada Norton Backup, WinRAR, Get Data Back, Neural Burning Room, dan lain-lain. Layanan internet untuk mengakses berbagai layanan internet seperti email, www, browser, teleconference, FTP, newsgroup, dan lain-lain. Mobile application commerce melakukan transaksi jual beli. Ada Tokopedia, Shopee, Traveloka, TikTok Shop, Bukalapak, dan lain-lain. Mobile application social media berkomunikasi dengan pengguna aplikasi lain. Ada Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, software terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada open source software, yaitu software di mana source code sudah dibuka ke publik sehingga bisa dimodifikasi dan didistribusikan atau dipublikasikan hasil modifikasinya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya dengan tetap mempertahankan nama aplikasinya. Contoh CMPP, Linux, Notepad, Android, dan lain-lain. Closed source software atau proprietary software adalah perangkat lunak atau software yang ada secara publik namun tanpa diberikan source code-nya. Contoh Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Thanks for watching. Jangan lupa klik subscribe dan komentar di bawah ini ya. See you next chapter dan silahkan praktikkan.